dalam kesempatan ini terkait dengan pemaknaan daripada Hari Ibu, tentu kalau suara dari ibu-ibu ingin bahwa Hari Ibu ini sebagai memaknai bahwa kita semua ingin terus mengingat bagaimana perjuangan ibu dalam membesarkan anak-anaknya tentunya. Dan dengan berbagai macam profesi, ada yang ibu rumah tangga, mungkin ada yang bekerja, tetapi semuanya sama, dengan penuh kasih sayang. Intinya adalah ingin membesarkan putra-putrinya, juga bagaimana membagi waktunya, terutama sama sibuknya, bagi yang rumah tangga juga sibuk, bagi yang bekerja juga sibuk, tetapi bagaimana kita bisa membagi waktu untuk keluarga tentunya. Dan seorang ibu sangat luar biasa, tidak pernah mengeluh. Jadi ketika kakak-kakak sudah besar, sudah keluar kota semua, ada yang kuliah, bekerja, dan saya masih bersama ibu dan berupaya. Dan alhamdulillah, bagaimana kalau di kampung memang kita kan sering ke masjid ya, diberikan pengertian bagaimana sih kalau ibu itu kan merupakan surga, kita ada surga di bawah telapak kakinya. Jadi sering kita mendengar itu ketika kita belajar di masjid. Dan waktu kecil saya berupaya bagaimana membahagiakan ibu, karena harus bersama-sama terus ke masjid. Kalau subuh bersama-sama ibu, saya siapkan sajadahnya. Kemudian kalau memang tidak bisa ke masjid, saya siapkan untuk sholatnya ibu. Karena itulah kita ingin berbakti sedapat mungkin ketika kita masih belum bekerja, masih kuliah. Dan saat ini kita juga berjuang untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya bagaimana anak-anak bisa berbakti dengan ketulusannya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang melahirkannya. Tidak meminta, tetapi ibu dengan ikhlas, dan anak-anak pun harus ikhlas dalam memberikan pengabdiannya kepada orang tua. Dan inilah yang menjadi pegangan bagi anak-anak, bagaimana kita memuliakan orang tua. Berkahnya sangat banyak. Jadi mudah-mudahan peran ibu, baik yang sebagai ibu rumah tangga sendiri di rumah maupun yang bekerja, semuanya perjuangannya sama. Semuanya untuk kebaikan anak-anaknya dan tidak sedikit pun mengeluh. Dan ini yang harus selalu diingat oleh anak-anak. Dan kita yang bekerja tentu bagaimana tidak hanya memikirkan orang lain, masyarakat, tetapi kita juga memikirkan anak-anak supaya mereka soleh, kemudian ibadahnya bagus, terawat kesehatannya, dan juga sekolahnya bagus. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi terutama bagi ibu-ibu yang bekerja, yang sangat sibuk, tetapi kita harus bagaimana anak-anak bisa terawat baik, dan bagaimana juga memberikan pemahaman supaya anak-anak bisa memuliakan ibu. Seperti juga kepada ibu, orang tua, kita cari berkahnya. Makanya saya kalau di dalam kontak itu selalu supaya teringat bahwa surga ada juga di suami, sehingga kita harus memuliakannya sesibuk apapun kita dan keluarga. Jadi karena kalau apalagi mungkin polisi ya, kita banyak berjumpa banyak orang. Nah, jangan sampai kita lupa. Harus kita kan komitmen yang tinggi bahwa sesibuk apapun kita harus memperhatikan itu. Kita ingin berkah dunia akhirat, ridho dari suami, sekecil apapun kita minta dimaafkan, barangkali ada salah-salahnya selalu kita sampaikan saat-saat kita selesai sholat. Karena mungkin kadang-kadang mungkin ucapan, sikap yang mungkin dalam hatinya dongkol, mungkin apa ya, kita sedapat mungkin selalu minta maaf kepada suami. Karena tanpa ridho dari suami, kita juga tidak bisa melangkah leluasa. Mudah-mudahan bagi kita semua perempuan, baik mungkin yang di rumah maupun yang bekerja,
kita senantiasa untuk menjaga komitmen ini untuk bisa memuliakan suami, mencari ridho dan berkahnya. Jadi kalau menurut saya itu ada 2 peran strategis ibu dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama peran sebagai ibu dan yang kedua adalah peran sebagai istri. Tadi Prof. Badri dengan puisinya Pak Mustafa Bisri gitu ya, bahwa ibu itu mengandung, merawat, menjaga, mendidik calon generasi bangsa ini sejak tumbuh di dalam rahimnya. Apa hal ya untuk seorang ibu. Nah, satu yang paling penting Prof. Parto menurut saya, seorang anak ini akan merekam semua tingkah laku ibunya sejak dalam kandungan. Katanya gitu. Jadi otak anak-anak ini sejak dalam kandungan itu merekam segala tingkah laku ibunya sejak kecil dalam kandungan, kecil sampai dia dewasa. Jadi ibu itu harus bertindak positif, berpikir positif, sehingga yang terekam dalam otak anaknya ini adalah hal-hal yang positif. Ada beberapa hal sih yang mungkin Prof. Parto dan teman-teman semua sudah kita rasakan apa sih yang dilakukan itu. Sejak dalam kandungan, pertama mengajak komunikasi. Waktu di perut juga masih di rahim ibunya harus menjaga perilaku, ya kan? Tidak boleh berkata kasar dan sebagainya. Tujuannya tadi untuk melakukan hal-hal positif sehingga direkam oleh anak-anaknya. Kemudian selalu berdoa untuk anaknya, moga-moga jadi anak yang hebat, yang soleh, nanti jadi presiden. Itu doa sejak dalam perut gitu. Nah, kemudian setelah lahir pun tugas ibu belum selesai gitu ya. Dia harus menanamkan kebiasaan sehat, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, tidak boleh kotor-kotor. Nah, itu tugas ibu juga. Kemudian agak dewasa lagi, dia harus sudah diajarin tentang konsekuensi dan tanggung jawab apa yang dia lakukan. Dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, itu kita ajarkan dia mulai dari kecil. Kemudian bersosialisasi, diajarin bergaul dengan teman-temannya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian besar lagi, ibu ini bertanggung jawab juga untuk menggali potensi dari anaknya sejak dini. Anakku ini bakatnya apa ya? Nanti akan dikembangkan, nanti akan jadi apa, gitu ya. Nah, kemudian juga bila ditemukan, ya, kita tentu berharap semua anak-anak kita ini hebat ya, tetapi kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Maka tugas yang dilakukan seorang ibu ini pasti lebih berat karena dia harus bisa memberikan penguatan terhadap kekurangan yang dimiliki anaknya. Bagaimana dengan kekurangan yang dimiliki anaknya itu anaknya bisa menjadi percaya diri. Bagaimana kekurangan ini bisa ditutup gitu ya dengan skill-skill yang lain. Itu saya rasa tugas seorang ibu. Jadi bisa disimpulkan Prof. Parto. Menjadi seorang ibu itu harus berpendidikan tinggi gitu ya. Jangan berpendidikan rendah. Berpendidikan ini bukan hanya pendidikan formal ya, tetapi juga informal. Kaum ibu tidak boleh berpendidikan rendah bila dia menginginkan peradaban bangsa yang maju. Bila dia menginginkan Indonesia maju, seorang ibu harus berpendidikan tinggi. Peran ganda itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sudah hal yang biasa. Ya. Yang terpenting adalah semua tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai anggota organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Satu lagi peran ibu itu adalah menciptakan seorang leader. Ya, nah kenapa terutama leader perempuan seperti Bu Jenderal ini? Wah, saya bisa membayangkan betapa hebatnya ibu dari Bu Jenderal Johansih gitu ya. Nah, kenapa leader perempuan ini menjadi penting?
dari hasil riset Prof. Parto, hanya 4% perempuan itu yang menjadi top leader, gitu ya, di top manajemen itu cuma 4%. Nah, ini kan menjadi kesempatan dan juga tantangan gitu ya bagi seorang ibu untuk bisa menciptakan leader-leader, terutama leader perempuan gitu. Ibu itu adalah sosok yang memberi peran yang sangat signifikan pada generasi yang akan hidup dan bertanggung jawab pada kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Melalui peran ibu itu diteruskan beberapa hal. Kalau di bidang pendidikan itu pernah ada semacam jargon, dan itu adalah hasil dari penelitian, dikatakan bahwa seorang ibu itu bisa mentransformasikan kualitas kemampuan kognitif atau ability kognitifnya itu secara cross kepada seorang putranya. Jadi di situ dikatakan like mother, like son. Jadi seorang ibu yang mempunyai kualitas pendidikan yang bagus seperti yang dikatakan oleh Bu Nuri tadi akan cenderung mempunyai putra yang mempunyai kemampuan abilitas baik IQ maupun EQ yang bagus. Artinya dari tutur kata yang baik maka akan mempunyai putra yang juga sopan santun, yang mampu menyampaikan ide-idenya dengan sopan dan sangat teratur, berdisiplin, dan juga mempunyai kemampuan nonverbal, baik itu secara kuantitatif matematika, kemampuan pengetahuan alam yang lain. Dan studi ini sudah mulai di-quote bahwa satu level jenjang pendidikan seorang ibu itu bermakna signifikan pada kualitas kemampuan kognitif putra yang dilahirkannya. Nah, kalau itu di bidang kesehatan, itu memang tidak ditemukan efek silang seperti tadi, tapi jargon yang banyak di-quote di ekonomi adalah like mother, like daughter, like father, like son. Nah, ini terkait dengan bagaimana rasionalitas ekonomi memaknai kualitas kesehatan melalui peran ibu dan orang tua secara umum. Banyak mulai ditemukan bahwa sakit-sakit jenis sakit tertentu yang biasanya itu pernah diderita oleh seorang ibu, itu ada potensi atau probabilitas akan diturunkan juga ke putri-putrinya. Memang itu beberapa terindikasi pada jenis penyakit tertentu, CA terutama. Demikian juga kalau melalui seorang bapak, meskipun tidak ada hari bapak dan bukan hari bapak, hal-hal tertentu juga bisa diturunkan seperti darah tinggi, stroke, dan diabetes seperti itu. Kalau kita lihat beberapa iklan kesehatan. Nah, poinnya kembali ke seorang ibu, karena ibu adalah seorang motor dari bagaimana roda rumah tangga itu akan berjalan. Melalui peran ibu, hal itu bisa kita minimalisir, terutama ya dampak negatif tadi dari probabilitas bahwa kualitas kesehatan itu diturunkan. Nah, seorang ibu yang berpendidikan akan memahami lebih mudah bagaimana argumen ekonomi memandang kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Ibu yang baik tidak akan membiarkan putra-putrinya mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak berkualitas hanya untuk membuat putra-putrinya mau makan. Misalnya kadang-kadang ada periode anak itu tidak suka makan, seperti itu. Seorang ibu juga akan tahu mana kualitas makanan yang sehat dan baik dikonsumsi oleh putra-putrinya, seperti apa supaya kemampuan akademik itu bisa diserap, dikembangkan dengan baik di sekolah. Ibu tahu makanan seperti apa yang harus diberikan ketika sarapan. Nah, rasionalitas ekonomi seperti ini itu dikembangkan supaya masyarakat menyiapkan generasi yang akan, melalui peran seorang ibu, menyiapkan kualitas generasi yang akan datang melalui
kualitas kesehatan yang lebih baik. Karena tanpa kesehatan, meskipun pendidikan tinggi, mungkin kita tidak akan cukup kompetitif masuk di pasar kerja. Di masyarakat kita itu memang mulai ada tren melalui peran ibu, itu diharapkan masa depan bangsa khususnya melalui indikator kesehatan itu bisa ditingkatkan. Artinya gini, mungkin seperti yang disampaikan tadi Pak Andrianto, keputusan yang diambil oleh ibu, apakah itu akan memberi susu formula, susu ASI, itu salah satu keputusan simpel, tetapi dari keputusan itu akan bisa mencetak kualitas generasi bangsa. Ibu yang baik akan memilih yang terbaik untuk putra-putrinya, apakah makanan A atau makanan B yang paling tepat untuk diberikan sesuai dengan pola perkembangan tumbuh kembang anak. Di samping melalui asupan makanan, tentunya juga perlu sentuhan-sentuhan yang lain. Di antaranya adalah bagaimana norma dan sopan santun itu diberikan kepada putra-putrinya supaya ke depan tidak hanya melahirkan generasi yang sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara rohani, mental, dan sehingga dengan bekal kesehatan yang dimilikinya akan mampu mengimbangi kualitas pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah, di bangku kuliah, khususnya dilengkapi dengan pendidikan transformative leadership yang akan menjadi satu-satunya ada di Indonesia di sekolah pasca sarjana. Kita yakin peran ibu ini akan mengantarkan Indonesia menjadi ke tahap yang lebih maju dan berjaya di masa yang akan datang. Jadi sampai sekarang sebenarnya orang tua itu harus jadi role model sebenarnya untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi penguatan peran ibu juga peran ayah di mata anak-anak itu harus saling menguatkan. Ya, kalau seandainya tidak, maka anak-anak menjadikan HP, teknologi informasi, teknologi digital ini sebagai alasan pembenar untuk anak-anak itu kurang tata krama, kurang hormat terhadap orang tua. Itu dijadikan sekarang modern kok ya. Nah, itu menjadi tidak pas. Oleh karena itu memang sudah saya katakan tadi bahwa apapun peran ibu itu kita jadikan prestasi. Ya, apapun peran ibu, tetapi memang tuntutan terhadap ibu itu memang harus cukup besar, yaitu adalah sebagai role model untuk anak-anaknya. Saya kira kalau seandainya dulu ibu itu bangun tidur sebelum sholat sudah nyalakan kompor itu untuk membuat air minum gitu untuk suami sama anak-anaknya. Tapi sekarang ibu-ibu termasuk istri saya mungkin yang mudah-mudahan tidak mendengar ini ya. Ngrungokno tak japri kok iki ya. Bangun langsung pegang HP. Nah ini kalau seandainya diteruskan, maka yang terjadi anak-anak juga akan semacam itu. Oleh karena itu memang semuanya berperan lah ya untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang qualified. Tetapi Prof Jojo bahwa perlu kami sampaikan di sini bahwa kembali lagi saya pakai perspektif yang agak luas sedikit bahwa perempuan-perempuan di Jawa Timur itu sangat dipengaruhi oleh budaya gitu ya. Jadi kita punya 4 budaya besar, ada Mataraman, Arek, Madura, kemudian ada Using Tengger dan sebagainya. Itu budaya patriarki masih ada. Kalau saya melihat Bu Nuri, kemudian ada Bu Madi dan sebagainya, itu mungkin Bu Jenderal itu suaminya akan sangat mendukung ya. Tetapi dari beberapa daerah budaya patriarki ini menjadi sangat kuat sehingga peran perempuan ini adalah cukup dirasa subordinat gitu, sehingga dia menjadi kurang leluasa untuk menyampaikan peran. Jadi kembali lagi bahwa
kita harus hadir ya, bukan hanya sekedar pemerintah harus hadir, tetapi akademisi atau perguruan tinggi harus hadir. Untuk itu ini sebagai catatan yang luar biasa pertemuan kali ini, Prof. Itu akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, kecuali teman-teman testimoni bagaimana peran ibu, tetapi ibu-ibu itu harus di daerah harus kita juga berdayakan.